Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membuat dan mengelola blog ya. Nah, ini blog adalah sebuah situs web yang kontennya dapat diperbaharui dan disusun dari yang terbaru ke konten yang lama. Pada awalnya, blog ini digunakan oleh individu untuk menulis catatan harian. Namun saat ini, perusahaan dan komunitas tertentu telah banyak yang menggunakan blog untuk mempromosikan produk, menyampaikan berita, dan mendokumentasikan kegiatannya. Jadi manfaat blog itu bagi pendidik, pertama, untuk membangun kreativitas dan keterampilan menulis, mendokumentasikan ide dan karya penulis dalam waktu yang lama, dan menulis di blog. Dan tulisan di blog itu mudah disebarkan dan dapat diakses oleh seluruh orang yang ada di dunia kapanpun diperlukan. Dan blog itu tidak hanya bisa menyajikan teks dan gambar, tapi juga bisa menyajikan video, kode link, dan kode HTML. Nah, itulah keunggulan blog. Nah, beberapa contoh situs yang populer ya untuk membuat blog itu ada Blogger, ada WordPress, ini ada alamat websitenya, dan ada Kompasiana. Nah, ini beberapa pilihan situs web yang dapat kita gunakan untuk membuat blog secara gratis. Saudara-saudara sekalian, cara membuat blog itu sangat mudah sekali ya. Nah, langsung saja saya simulasikan. Nah, pertama kita masuk dulu ke akun Google kita. Ini masuk ke akun Google-nya sudah. Selanjutnya buka blogger.com. Kita akan membuat blog di Blogger ya, di Blogspot. Nah, kemudian di sini di halaman Blogger ini klik tombol buat blog. Nah, ini ada tombol buat blog. Nah, lalu kita pilih akun email yang ingin kita gunakan sebagai akun untuk membuat blog atau sebagai akun pemilik blog. Misalnya ini email yang baru ini. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Pilih nama untuk blog Anda. Nah, selanjutnya Anda ketik nama blognya apa. Misalnya Media Pendidikan Indonesia. Nah, lalu klik tombol berikutnya. Nah, klik tombol berikutnya. Lalu ketik alamat blog Anda. Misalnya Media Pendidikan Indonesia blogspot.com. Nah, maaf alamat ini tidak tersedia. Nah, kalau tidak tersedia ganti. Misalnya Media Pendidikan 2020. Coba, maaf tidak tersedia juga. Misalnya Media Pendidikan Indonesia 2020. Alamat blog ini tersedia. Nah, jadi alamat blognya nanti Media Pendidikan Indonesia 2020.blogspot.com. Lalu klik tombol simpan. Nah, untuk menyimpan. Nah, ini sudah jadi blognya. Caranya, pertama kita klik tombol buat blog, lalu kita login ke email akun Google kita, lalu kita isi nama blog kita. Nah, kemudian kita isi nama tampilan, nama penulis blognya. Nah, ini buat blog ya. Lalu kita klik tombol buat blog, kemudian kita isi ini nama blognya, lalu alamat blognya, lalu simpan, maka jadilah blognya. Nah, selanjutnya, cara memposting tulisan di blog ya. Cara memposting tulisan di blog itu cukup mudah, sama dengan cara menulis email saudara-saudara sekalian. Caranya, klik tombol postingan baru. Ini tombol postingan baru. Atau biasanya, nah ini ya, postingan baru. Maka muncul jendela seperti ini, halaman seperti ini. Ya, di halaman ini kita isi kolom judul dengan judul postingan, judul tulisan. Misalnya judulnya adalah postingan pertama saya. Nah, kemudian isi kolom dokumen ini dengan isi postingannya. Nah, terima kasih sudah berkunjung ke blog saya. Ini adalah postingan pertama saya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di dalam blog ini Anda dapat misalnya menambahkan kode HTML misalnya. Nah, ini klik ikon pensilnya, lalu pilih tampilan HTML. Nah, ini tampilan HTML. Misalnya Anda ingin menambahkan kode HTML, misalnya marque ya, marque misalnya seperti ini. Misalnya selamat datang di blog Media Pendidikan Indonesia misalnya.
Kemudian saya kasih kode marque gitu ya. Nah, ini misalnya. Lalu saya ubah ke tampilan menulis. Nah, ini kodenya ternyata tidak jalan. Nah, ini kodenya misalnya saya taruh di atas. Nah, kode HTML ya. Nah, ini kode HTML-nya ini. Ternyata dia tidak jalan, harusnya ini jadi running text ya. Nah, di sini juga kita bisa mengatur font ya, ini mengatur jenis font. Nah, ini kolom apa ini, icon A ini untuk mengatur jenis font. Sama, kita blok dulu lalu kita pilih fontnya. Misalnya seperti ini. Kita bisa tebalkan, kita bisa atur ini ya, judul subjudul. Misalnya ini menjadi besar atau sedang. Nah, ini bisa ya. Atau subjudul. Nah, ini bisa diatur ya. Kemudian di sini kita bisa mewarnai teks. Nah, ini mewarnai teks. Misalnya ini saya blok lalu saya warnai menjadi biru. Nah, ini biru. Kemudian kita di sini bisa menambahkan link ya, sisipkan atau edit link. Misalnya silakan download CV saya di sini. Nah, misalnya ini ketika diklik tombol di sini maka akan terdownload CV misalnya ya, file CV. Nah, caranya cukup blok saja teksnya yang ingin disisipkan link, lalu klik ini sisipkan atau edit link. Nah, lalu di sini tempel linknya. Nah, misalnya linknya saya ambil dari sini. Misalnya saya akan menyisipkan, nih saya ambil misalnya dari Google Drive. Nah, misalnya CV-nya sudah saya upload di Google Drive. Contoh saja ini yang menjadi CV-nya ya. Anggap ini jadi CV-nya. Saya dapatkan linknya. Nah, ini siapa saya memiliki link. Nah, salin link ya. Lalu saya tadi ke sini, saya tempel linknya. Nah, terapkan ya. Nah, terapkan. Jadi nanti kalau tulisan di sini diklik maka akan terdownload file yang di Google Drive tadi. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan gambar, nih menyisipkan gambar. Misalnya kita bisa upload dari komputer kita, atau dari URL, atau dari foto, atau dari blogger. Misalnya saya upload dari foto saja, dari komputer ya. Nah, ini muncul jendela seperti ini, klik tombol pilih file. Nah, kemudian pilih file foto yang ingin di-upload. Misalnya saya ingin mengupload foto yang ada di desktop, misalnya foto yang ini misalnya ya. Nah, lalu pilih. Nah, kita juga bisa menambahkan link ke dalam foto ya, tidak hanya ke dalam teks. Misalnya saya akan tambahkan link ke foto ini. Caranya klik ini, sisipkan atau edit link. Nah, kemudian sisipkan linknya, link yang dari Google Drive tadi, yang ini misalnya ya. Saya sisipkan di sini. Nah, lalu terapkan. Jadi nanti ketika foto ini diklik maka akan terbuka file yang ada di Google Drive ini. Nah, selanjutnya selain menambahkan foto, kita bisa menambahkan video. Nah, caranya klik ikon video ini. Nah, ikon videonya. Nah, bisa kita upload dari komputer kita videonya atau kita ambil dari YouTube. Nah, misalnya saya ambil dari YouTube saja. Nah, di YouTube saya telah mengupload beberapa video yang ada di channel saya ini, upload ya. Kalau misalnya kita ingin mengambil video orang lain, kita klik menu penelusuran lalu kita ketik judul videonya. Misalnya video profil. Nah, misalnya saya ambil yang ini. Misalnya video profil Uwin Walisongo misalnya. Nah, misalnya saya ambil yang ini misalnya ya, yang ketiga ini, lalu pilih. Nah, maka videonya akan masuk di blog kita. Nah, di sini juga bisa kita atur rata kiri, rata tengah ya. Nah, ini rata kiri, ini rata tengah, saya ubah ke rata kiri misalnya. Nah, jadi kita bisa menambahkan teks, bisa menambahkan video, nah, dan bisa menambahkan gambar. Nah, seperti ini.
Dan di bagian kanan di sini ada setelan entry, di sini ada label. Label itu adalah labelisasi untuk artikel atau postingan kita. Misalnya ini postingan tentang berita, ini tentang media. Nah, boleh kita buat labelnya. Nah, misalnya ini berita. Kemudian di sini publikasikan pada. Nah, ini bisa kita atur. Misalnya kita ingin memundurkan tanggal publikasinya. Nah, bisa kita tambahkan lokasi. Nah, ini ya. Selanjutnya bisa kita klik tombol pratinjau untuk melihat pratampil dari postingan kita. Nah, ini pratinjaunya nanti tampilannya seperti ini. Ada video, ada gambar, ada teks. Oh, ini teksnya ternyata tadi kodenya berjalan ya ini. Ya, ini kode HTML-nya berfungsi marquee. Marquee itu artinya berjalan. Nah, kemudian kita bisa publikasikan dengan mengklik tombol publikasikan, lalu klik tombol konfirmasi. Nah, ini. Nah, di sini postingannya sudah terbit. Nah, coba kita lihat ya. Klik ikon matanya, lihat. Nah, ini adalah tampilan postingan pertama saya. Dan ini tampilan blognya, saudara-saudara sekalian. Dan diresmikan pada tanggal baca selengkapnya 19. isinya. Ini ada videonya, bisa diputar ya. Nah, ini bisa diputar videonya. Dan diresmikan pada tanggal 19. Selanjutnya di sini ya. Nah, ada beberapa menu ya. Nah, ada beberapa menu di bagian kiri ini. Selain postingan baru untuk membuat postingan, di sini ada menu postingan untuk melihat daftar postingan kita, ada menu statistik untuk melihat berapa orang yang sudah mengunjungi blog kita ini, ada menu komentar untuk melihat daftar komentar, ada menu penghasilan untuk melihat penghasilan blog kita jika kita mendaftarkannya ke AdSense ya. Kemudian ada menu halaman untuk membuat halaman. Kalau halaman itu adalah halaman statis ya, halaman misalnya tentang profil kita, tentang kontak. Nah, kita bisa buat halaman baru, ini klik menu halaman baru. Nah, kemudian buat halaman misalnya kontak. Nah, misalnya alamat email misalnya apa. Nah, misalnya nomor telepon misalnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, lalu publikasikan. Jadi cara menulisnya sama dengan cara membuat postingan. Kalau halaman nanti dia tampil biasanya di menu-menu blognya, di halaman tersendiri. Kalau postingan kan dia di halaman depan dan ditampilkan yang terbaru, sehingga yang lama akan tertutupi. Kalau halaman ini nanti dia tampil tersendiri di judul-judulnya, nanti tampil sebagai menu blog, biasanya seperti itu. Kemudian ada menu tata letak untuk mengatur tata letak blog. Nah, ini tampilan tata letak awalnya. Kemudian ada menu tema untuk mengatur tema blog. Nah, ini tema-tema yang tersedia. Bisa kita pilih ya. Atau bisa juga kita upload tema yang kita download di internet. Klik panahnya, lalu klik menu pulihkan untuk mengupload mengupload tema ya. Nah, untuk mengupload tema. Misalnya saya upload tema dari file yang sudah saya download. Nah, ini kebetulan saya nggak mendownload tema ya. Coba saya cari di sini misalnya ada. Oh, ini ada tema ya, misalnya pilih ini. Nah. Oke. Nah, ini sudah diubah ya. Nah, kemudian tata letak. Nah, tata letak ini biasanya akan menyesuaikan, tampilannya akan menyesuaikan dengan tema yang kita pilih ya. Nah, ini temanya saya rubah, tadi tampilan tata letaknya juga berubah. Di menu tata letak ini ada tombol tambahkan gadget ya. Tambahkan gadget ini fungsinya untuk menambahkan elemen di dalam blog kita. Misalnya widget di bawah header menu navigasi, di sini saya tambahkan misalnya halaman. Nah, tambahkan gadget, saya klik. Misalnya saya pilih yang halaman nih. Nah, ini. Nah, ini halaman ya. Header halaman, tampilkan judul dan deskripsi blog ada. Ini halaman, saya pilih yang ini misalnya, saya klik simbol tambah. Nah, halamannya baru ada dua, beranda dan kontak misalnya ya. Nah, ini saya klik tombol simpan. Nah, di sini sudah ada halaman. Nah, begitulah cara menambahkan gadget. Dan ini misalnya bisa kita ubah-ubah ini. Kita atur tata letaknya dengan mengklik ini
titik-titik yang di sebelah kirinya kita bisa mengatur ukuran apa namanya ini ya, mengatur urutannya atau tata letaknya. Lalu kita klik tombol simpan ini untuk menyimpan pengaturannya. Nah, coba saya lihat tampilan dari hasil ya, hasil pengaturan tata letak dan tema ini. Klik tombol lihat blog ya untuk melihat tampilan perubahannya. Nah, ini tampilannya sudah berubah. Media Pendidikan Indonesia, di sini ada beranda kontak ya. Ini halaman-halaman yang tadi. Nah, ini kontak, ini beranda, profil, daftar isi. Nah, ini baru satu tulisan ya, postingannya. Oke, di sini ada video ya. Nah, video itu berarti yang ini ya, teks ini. Nah, teks ini isinya video. Nah, ini video. Nah, jadi bisa kita atur ya isi dari gambar ini dengan mengklik tombol edit. Nah, kita edit nih gambarnya. Hapus, ganti. Nah, bisa ya. Nah, selanjutnya di sini ada menu setelan, menu pengaturan. Di menu pengaturan ini kita bisa mengubah judul dari blog kita. Klik aja nih judul, bisa kita edit, judulnya diganti dengan apa. Lalu simpan gitu ya. Deskripsi, kita bisa tambahkan deskripsi blog kita tentang apa, dijelaskan apa tujuan dari blog ini, isi blog ini, lalu simpan. Lalu di sini kita bisa memilih bahasa blog. Nah, ini bahasa blognya apa? Ini sudah terpilih Indonesia. Nah, kalau blog kita konten khusus dewasa ini bisa kita aktifkan. Jika bukan konten untuk dewasa, kita nonaktifkan. Kita geser ke kiri ya, nonaktif. Kemudian di sini privasi dapat diakses mesin telusur. Nah, kalau dia diaktifkan berarti nanti mesin pencari Google bisa mengakses isi dari blog kita. Jadi blog kita nanti tampil di hasil pencarian Google. Jika ini dinonaktifkan, maka blog kita tidak tampil di hasil pencarian Google. Kemudian di sini di bagian mempublikasikan ada alamat blog. Nah, ini bisa kita ubah alamat blog kita jadi apa. Kemudian di sini ada menu domain custom. Kita bisa mengubah nama domain kita. Misalnya kita mau beli domain yang .com, tidak mau pakai blogspot.com. Ini bisa kita beli domain di Google ya. Nah, atau kita ketik nama domainnya di sini. Kemudian di sini ada pengaturan HTTPS, ini diaktifkan ya biar aman. Ini admin dan penulis blog. Nah, kita bisa mengundang lebih banyak penulis ya, ini ada menu. Nah, undang lebih banyak penulis. Misalnya blog ini adalah milik komunitas HMJ atau organisasi apa. Nah, bisa kita undang orang lain sebagai penulis biar blog ini dikelola bersama-sama. Caranya klik menu undang lebih banyak penulis lalu ketik di sini alamat emailnya. Nah, misalnya ketik alamat emailnya, lalu klik tombol kirim. Nah, atau ini. Nah, misalnya kirim. Nah, maka nanti pemilik email itu akan mendapatkan pesan di emailnya undangan sebagai penulis blog ini. Dan jika dia mengklik tombol setuju, maka dia ikut serta menjadi penulis blog ini. Sini ada menu postingan. Nah, untuk melihat postingan ya. Likebox gambar menampilkan gambar dalam overlay di atas entry. Nah, ini kalau mau diaktifkan atau dinonaktifkan. Ya, bisa kita atur ya. Nah, nanti bisa kita lihat apa perbedaan tampilannya. Misalnya kalau dinonaktifkan, ini apa bedanya? Coba lihat. Oke, ternyata tidak ada bedanya ya. Nah, dan di sini bisa kita baca beberapa pengaturan yang lain seperti pengaturan komentar, pengaturan email, pengaturan performatan zona waktu, tanggal. Nah, ini ada beberapa pengaturan monetisasi dan yang lain. Dan ini bisa kita pelajari secara mandiri. Nah, itulah saudara-saudari sekalian cara menggunakan blog ya.